يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي كجهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومخلتي وهب لي فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب عليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.
مجيد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina nuhu anin Alam Alam tara ilal ladina nuhu anin najwa summa ya'uduna lima nuhu anhu yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika billahu wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fa bi'sal masir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama liyajzuna alladhina amanu wa laysa bidarihim shay'an illa bi'idhnillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafassahu an yafsa'illahu lakum wa idza qila Fansuzu yarfa'illahu الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytum rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. Ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqat fa in lam taf'alu wa taba Allahu 'alaykum faqimus salata wa atuz zakata wa ati'u Allaha wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mujadilah. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir. Qad sami'allahu, sungguh-sungguh mendengar siapa Allah, qaulal lati, terhadap
pembicaraan seorang perempuan tujadiluka, yang mengajukan gugatan kepada engkau ya Muhammad, fi zawjiha, atas suaminya, wa tastaqi ilallah, dan dia mengadukan hal ini kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurukuma, dan Allah mendengar apa yang kalian bicarakan. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah mengadukan atas suaminya. Apa yang diadukan? Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang mendihar minkum, di antara min nisaihim, perempuan-perempuan, ma hunna ummahatihim, padahal perempuan-perempuan itu bukan ibunya. In ummahatuhum, sesungguhnya ibunya itu illallai waladnahum, sesungguhnya ibunya itu hanya yang melahirkan mereka anaknya. Ini masuk ke bab zihar. Zihar itu budaya atau kebiasaan orang jahil, orang jahiliyah di zamannya Kanjeng Nabi masih berlaku. Kebudayaan atau kebiasaan orang yang sudah tidak mau terhadap istrinya, itu mereka tihar. Tihar itu waktu zaman itu, budaya pada saat itu mirip seperti mentalak istrinya. Apa tihar itu? Menyamakan istrinya dengan ibunya. Ini ada kejadian sahabatnya Rasulullah, namanya Aus bin Somit. Aus bin Somit ini minta dilayani kepada istrinya. minta dilayani. Namun istrinya itu masih capek gitu. Nggak tahu kebiasaan orang Madinah dulu, minta dilayani berapa kali sehari saya nggak tahu. Intinya tatkala sahabatnya Kanjeng Nabi yang namanya Aus bin Somit ini minta untuk dilayani kepada istrinya, istrinya bilang sebentar lagi yang, ayo yang, kata suaminya. Terus istrinya bilang sebentar lagi yang, berarti capek istrinya ya. Kan harus tahu istrinya itu sedang capek atau enggak. Kalau istrinya capek jangan dipaksa. Kalau dipaksa, kalau enggak mau, sampean sebagai suami biasanya darah tinggi ya, marah sama istrinya. Istrinya namanya Haulah bin Sa'labah. Jadi Haulah ini didihar sama suaminya dengan perkataan yang jadi kebiasaan pada zaman itu. Pada zaman jahiliyah budaya itu masih dipakai. Apa katanya? Anti alayya kadhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya menyamakan istrinya dengan ibunya, sedangkan ibunya haram untuk digauli, haram untuk dinikahi. Maka sama, disamakan berarti secara tidak langsung pada saat itu, pada budaya saat itu sama seperti mentalak istrinya. Istrinya cuma bilang sebentar lagi karena masih capek, apa habis bekerja, bersih-bersih rumah atau habis melayani. Terus suaminya tanduk, imbu. Terus istrinya cuma bilang sebentar lagi yang, ngonotok. Itu suaminya sudah mau muntapnya, sudah darah tinggi.
sudah muncak ke ubun-ubun, terus bilang anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku seperti tulang punggung ibuku, seperti punggung ibuku. Menyamakan istrinya dengan ibunya yang haram untuk dinikahi atau digauli. Laki-laki gitu ya, kalau udah maunya harus cepat dituruti. Terburu-buru, gak sabaran suami itu. Merajuk, bahasa Inggrisnya ngambul. Terus karena mendengar zihar, nggak terima istrinya itu, Haulah bintas Sa'labah ini nggak terima, terus ngadu kepada Rasulullah. Qaulallati tujadiluka, seorang perempuan yang namanya Haulah ini tujadiluka, menggugat Kanjeng Nabi dengan aturan yang ada. Namun Kanjeng Nabi bilang, loh, kalau budayanya udah seperti itu ya aku nggak bisa berbuat apa-apa, dan belum ada petunjuk hal itu. Akhirnya pulang istrinya Aus ini pulang, terus dia sholat terus dia sujud. Di sujud akhirnya dia itu mengadu kepada Allah, nggak terima gitu loh kalau dia dizihar sama suaminya. Wa tastaqi ilallah, dia langsung mengadu kepada Allah. Gak terima Gusti, masa cuma aku bilang sebentar lagi kok dizihar. Ini pelajaran bagi seorang istri, kalau suaminya menginginkan sesuatu atas dirinya, cepat hendang dilayani ya. Siapa tahu Ustadz Soki dari luar lihat orang cantik terus nyampe rumah minta jatah sama istrinya, dia sudah muncak terus istrinya nggak melayani, bisa merajuk dia. Wallahu yasma'u tahawurukuma, Allah itu mendengar pembicaranya Haulah dengan kanjeng Nabi Muhammad. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layakuluna munkaron. Sesungguhnya mereka yang mengucapkan hal zihar itu adalah mungkaron, hal yang mungkar, minal qauli, dari yang mereka ucapkan, wazuro, dan mengandung pembohongan. Jadi nggak sama apa yang diucapkan dengan apa yang di hatinya. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sesungguhnya Allah itu maha memaafkan dan maha pengampun. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu siap-siap untuk memaafkan dan mengampuni. Kalau walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'udun, dan orang-orang yang mendihar min nisa'ihim, istrinya itu, perempuannya itu, pasangannya itu, tsumma ya'udun, kemudian mereka menarik kembali lima qalu, terhadap apa yang mereka ucapkan tadi. Jadi misalkan sudah terlanjur mengucapkan zihar terhadap istrinya, namun dia sadar, namun dia menyesal, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni, menerima maafnya, memberikan maaf dan mengampuni atas apa yang dia lakukan. Wa tahriru raqabatin, maka syaratnya satu, harus memerdekakan raqabah. Apa raqabah kemarin? Waktu zakat kemarin apa? Budak sahaya, hamba sahaya. Jadi harus bisa memerdekakan budak min qabli ayyatamas, sebelum mereka menyentuh istrinya. Ini bahasanya bagus ya. Menyentuh, maknanya itu menggauli. Jadi sebelum berkumpul bercampur suami istri, kalau sudah ada kata zihar,
maka dia syaratnya harus memerdekakan seorang budak. Dzalikum tu'aduna bihi. Hal demikian itu bagi kalian sebuah pelajaran dari apa yang terjadi itu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu bima ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan, khabir, maha mengetahui secara detail. Faman lam yajid, apabila orang itu lam yajid tidak mampu, fasiyam sahraini mutatabi'aini, maka harus diganti dengan puasa selama dua bulan mutatabi'aini, berturut-turut min qabli ayatamas, sebelum mereka menyentuh istrinya atau menggauli istrinya. 1 menit aja gak sanggup, apalagi disuruh puasa dua bulan berturut-turut lagi. Faman lam yastati, apabila orang itu tidak sanggup, fa'id'amu sittina miskinan, maka harus memberi makan sittina 60 miskinan, orang miskin. Ya kalau sampean kaya, kalau sampean yang miskin. Dzalika litu'minuna billahi wa rasuli. Hal yang demikian itu untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan-batasan yang Allah berikan, itulah syariat-syariat yang Allah terapkan sebagai pelajaran buat kita, supaya kita bisa meningkatkan keimanan, berhati-hati dalam ucapan, gak sembarangan kita mengucapkan. Walil kafirin adzabun alim, apabila kalian ingkar, gak mau melakukan itu, adzabun alim, maka azabnya Allah yang amat pedih. Jadi Kanjeng Nabi itu digugat, didatangi seorang perempuan karena nggak mau dengan dihar yang artinya talak, akhirnya gugur. Dihar itu setelah disepakati oleh sebagian banyak para ulama, dihar itu tidak termasuk talak. Kalau talak ya talak, kalau dihar ya dihar, tapi sudah dihapuskan sekarang. Jadi nggak boleh menyamakan istri dengan ibu, nggak boleh. Nah, kadang dari segi panggilan Umi, padahal itu mengajarkan kepada anak-anaknya supaya memanggil Umi, Abi, Papi, Mami, Pak E, Bu E, sama hal seperti itu. Jadi enggak termasuk talak. Kalau hal itu dulu jadi kebiasaan orang Madinah, khususnya waktu itu, ke budaya jahiliyah dulu, terus dibawa sampai turunnya ayat mujadalah atau mujadilah ini. Jadi Kanjeng Nabi itu tatkala dia itu disantroni oleh Haulah binti Sa'labah ini, Kanjeng Nabi apa adanya. Kalau sudah kebiasaan, udah adat budaya setempat itu seperti itu, ya seperti itu adanya gitu. Tetap gak mau, Haulah ini tetap gak terima, makanya dia langsung sholat. Di sujud terakhir dia mengadu kepada Allah. Gitu ya. Haulah ini sekitar umurnya masih 30-an, masih seger ya. Masa sudah mau ditalak oleh suaminya. Mengajarkan bahwa kita, apa yang dikatakan Rasulullah itu, memang kalau Rasulullah nggak ada petunjuk, memang dia bilang nggak ada petunjuk. Sampai turunnya ayat ini baru Rasulullah membenarkan. Kalau nggak ada petunjuk, kalau dia nggak bisa, bilang nggak bisa. Itu sebuah pelajaran buat kita. Tatkala kita ditanya oleh seseorang, kita nggak paham atas suatu hal, kita bilang aja nggak paham. Walaupun kita dipanggil ustadz, dipanggil kiai,
Kalau kita tidak paham, ya sudah bilang aja nggak paham, nggak usah ngarang-ngarang jawabannya. Kalau nggak bisa nggak, ya ditanya apapun nggak bisa. Ngapain ditutup-tutupi? Belajar lagi kan gitu. Dan hindari perdebatannya. Perdebatannya orang bodoh itu menyesatkan. Makanya Rasulullah itu nggak suka terhadap perdebatan apapun, itu nggak suka Rasulullah itu. Karena pasti ada menang, ada kalah. Yang menang biasanya sombong, yang kalah biasanya marah atau dendam. Makanya kita hindari mujadalah, hindari, nggak usah kita berdebat, nggak usah, kecuali di pengadilan mungkin ya, nggak boleh. Kita sesama teman nggak boleh kita bantah-bantahan, nggak boleh kita berdebat, itu nggak boleh. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita, hindari perdebatan. Mantaro kalmiro'ah wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi robatil jannah. Jadi kalau seseorang itu meninggalkan perdebatan, maka padahal dia itu dalam posisi salah, dia tahu salah, wah aku keliru, aku salah ini, dia memang salah atau memang keliru, gak mau berdebat lagi, dia menghindari perdebatan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat baginya baitan, istana atau rumah. Di mana? Di pinggiran surga. Namun apabila sebaliknya, mantarokal miro'ah muhikkun, dia itu benar, dia menghindari perdebatan itu padahal dia benar, banallahu lahu, maka Allah akan membuatkan baginya baitan, istana atau rumah, fi a'lal jannah, di atas surga. Jadi kalau sampean benar tapi karena menghindari perdebatan yang ujung-ujungnya permusuhan, ada dendam, ada kalah, ada menang, sampean sama Allah akan dibuatkan istana di atas surga. Namun kalau sampean tahu bahwa sampean itu keliru, oh iya pendapatku ini salah, keliru, batil sampean itu, tapi sampean untuk menghindari perdebatan itu, namun sampean itu dalam keadaan batil, Allah itu akan membuatkan istana namun di pinggir surga. Intinya apa? Intinya menghindari perdebatannya, hindari perdebatan itu. Ada kan Nabi juga bilang, la taghdab walakal jannah. Apabila kamu menghindari amarah itu, maka bagimu adalah surga. Intinya kalau kita sabar itu surga, kalau kita tidak marah itu surga, kalau kita marah neraka. Iya ya memang. Tak kala sampean minta jatah kepada istrinya, terus istrinya tidak mau, marah sampean, neraka sampean itu. Untuk di ubun-ubunnya itu kan ya, cenat-cenut, maus pikirannya amburadul ya. Hindari amarah, maka bagi kita adalah surga. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.